Daud itu namanya. Oh. Namanya Daud. Nah, teman-teman, ini bapaknya sapu lawan, sapu besi ini. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya, Chan Billy. Di video kali ini saya berada di Batang, tepatnya di Jawa Tengah. Kebetulan saya dapat izin oleh istri dan ada waktu juga longgar. Jadi kita datang ke tim TESA Batang. TESA itu singkatan dari Teguh Sapi. Nah ini samping saya udah ada sapinya ini. Nah, nanti kita akan membahas di tim TESA ini ternakan-ternakan yang istimewa. Di antaranya ada Sri Kandi yang saya punya sudah juara, itu dari tim TESA. Ada Sapu Lawan, itu juga dari tim TESA. Seperti apa adik-adiknya, bapak-bapaknya kita kupas tuntas wis di sini. Oke, langsung saja kita masuk ya. Let's go. Ya teman-teman, saat ini saya sudah berada di markasnya tim TESA. Sebentar kita perkenalkan dengan sang pemiliknya, Pak Teguh. Pak Teguh. Ya. Burhan. Mas Burhan. Nah, Pak Teguh, ini alamatnya di mana ya? Ini di Dukuh Tratelor, Kaspuan Batang. Terus Mas Burhan, ini kok bisa dinamain tim TESA itu gimana ceritanya? Ini itu TESA itu berasal dari Teguh Sapi. Teguh Sapi. Ya, bapak itu namanya Pak Teguh. Lah sapi itu pekerjaannya dagang sapi. Oh, dagang sapi. Jadi kan julukan di sini biar enak lah, taruh cari Pak Teguh Sapi. Oh, berarti dijadiin satu jadinya Teguh TESA ya. Ya. Nah, saya mau nanya nih, sejak kapan sih main merpati hobi nih? Dulu main merpati itu kalau saya dari kecil. Dari kecil. Cuman merantau ke Bogor, kembali lagi main burung mulai tahun 2002. 2002 Pak? Ya, tapi burung balap bebas dulu lah, mulai burung kolongan itu sekitar tahun 2008, 2009. 2008-2009 ya. Nah, untuk Mas Burhan sendiri, sejak kapan main burung? Kalau saya ngikut bapak sih hobi itu dari kecil. Dari kelas 3? Kelas 3 SD. 3 SD? Iya. Udah klepek lah dulu, kalau cuman main-mainnya dari TK udah mainan merpati. Belajar sendiri apa ada yang ngajarin atau gimana? Sama bapak. Sama bapak. Iya, ngajarin saya. Nah, bapak sendiri nih, hobinya tuh waktu itu merpati balap ya Pak? Ya, balap bebas ya. Balap bebas? Setelah bubar, terus bubar, pindah ke kolong. Semua dari yang pemain balap bebas itu pindah ke kolong semua. Terus ada nggak sih di sini terah-terahnya masih ada darah balapnya gitu? Kalau darah balapnya itu ya yang masih ada campurannya sedikit itu memang Daud. Oh, Daud masih ya, ada ada silanya sedikit ya. Oh, gitu. Ya. Ya. Bapak di merpati ini hobinya ternak atau gimana Pak? Apa beli player atau gimana? Saya ternak sendiri, saya latih sendiri, saya buat player sendiri. Oh, jadi nggak ada yang beli? Ya, ada tapi jarang sekali. Yang buat player yang utama kita pakai player ternakan sendiri. Ternakan sendiri? Iya. Nah, ternakannya itu Pak, udah ada yang juara nasional belum ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sih. Kayak dulu pertama Mondi diambil sama Mas Penyo, ya juara lomba mobilan di Tegal kalau nggak salah. Kelampo. Iya, di Kelampo. Itu ternakan sendiri Pak? Ternakan sendiri. Terus siapa lagi Pak? Terus sniper punya Billy Citra. Billy Citra Purworejo. Itu juara 3 pas mobilan di Meranggen.
Oh gitu. Kebetulan pas yang juara 1 itu punya Manise. Oh gitu. Terus siapa lagi? Terus Marquez itu ya di Kohbili sana juga, Purworejo. Itu malah jadi maskot di sana dengan prestasi terbaik itu hat-trick 3 lapak berturut-turut dari motor Beat, Mio, terus yang terakhir NMAX. Hat-trick itu. Terus siapa lagi yang udah pernah juara ternakannya? Terus Sri Kandi yang di Kohbili. Oh iya tadi saya. Nah teman-teman, Sri Kandi ini dari kandang tim Tesa ini ya. Nah, terus siapa lagi Mas? Nah yang baru-baru ini masih hangat ya Sapulawan itu. Teman-teman, Sapulawan ternyata ternakan dari tim Tesa ini. Nah, sedikit cerita Pak, ini burung semua ternakannya juara, rahasianya apa ini Pak? Rahasianya ya yang penting kita melatih rutin, kita fisik yang bagus, ya, baru perawatan. Kalau masalah obat itu kalau menurut saya itu cuma pendukung. Oh, suplemen, ya, pokok utama dasarnya fisik. Burung bagus, terus perawatan fisiknya juga yang bagus. Oh gitu. Soalnya masalah burung itu kan termasuknya kan atlet ya. Ya. Jadi semacam kita main bola kalah fisik kalah. Kita main bulu tangkis kalah fisik kalah. Soalnya bentuknya turnamen. Iya. Jadi kita berpikir burung pun harus fisik yang bagus juga. Burung fisik yang bagus juga. Iya. Nah, saya masih menarik nih. Nah, ini Bapak crossing-crossingnya ini gimana ini? Bisa menghasilkan merpati-merpati juara ini? Apa kebetulan atau memang Bapak lihat dari karakternya atau gimana Pak? Ya kita mempelajari itu dulu juga kita pernah gagal itu 1 tahun, mengalami kegagalan kita oplos-oplosnya yang kurang pas. Nah terus kesininya kok alhamdulillah cita-cita saya terus sama anak saya untuk main burung kolong itu kok bisa digabung sama yang kuasa. Jadi kita dikasih rezeki, ternakan saya alhamdulillah kok menghasilkan di event nasional. Termasuk ya juga di Jakarta ya ada. Ya termasuk si rezeki. Oh iya, si rezeki ya. Yang di Baji Semi. Di tim Cisadane ya. Cisadane ya. Itu ya di sini sering juara sih. Itu di take over itu senilai 125 juta itu. Iya. Si rezeki. Nah, di sini juga pernah juara 2 di mobilan. Iya, di mobilan. Pak, ini menarik nih Pak. Maksudnya Bapak kan sering ke kolong ya Pak ya? Iya. Nah yang GPR itu siapa Pak? Anak saya sendiri sama saya juga. Oh Bapak sering sering GPR juga. Kita juga saling masukkan pikiran jadi burung itu biar burung itu bagus, biar burung itu kualitasnya gimana kita yang inginkan. Itu kita juga berpikiran sama anak saya. Oh gitu. Iya, saling tukar pikiran. Nah, saya pengen nanya nih sama Mas Burhan nih. Iya. Mas Burhan kan sering ikut lomba kan? Iya. Nah, kenapa itu kalau geber teriaknya mesti kencang, Mas? Lah kalau itu ciri khas. Oh, ciri khas. Dari ciri khas burung saya, kalau semakin gemborannya semakin kencang, bawahnya bagus, nembak. Makin nembak gitu. Ibarat itu biar seimbang lah kalau burungnya dor, harus gemborannya kencang. Oh gitu. Nah kalau kita kelepannya nggak gembor, burung mau nyetut, kurang semangat Oh kan. gitu. Nggak ada gregetnya kayak itu loh kok. Tapi pengaruh dengan teriakan itu ya, pengaruh banget. Pengaruh ya. Kalau menurut saya pengaruh banget. Nah teman-teman, kalau misalnya geber teriakannya mesti kencang kalau Mas Burhan gitu loh. Karena mempengaruhi turunnya juga ya. Turunnya. Iya. Sri Kandi ini kan ternakan dari Bapak ya. Iya. Nah, Sri Kandi itu terahnya apa ya Pak kalau boleh tahu Pak? Terahnya itu dari indukannya juga anaknya Daud. Ya. Betinanya anak Daud. Betinanya anak Daud. Kalau jantannya itu dulu juga terahnya Pangeran. Pangeran itu adiknya Lea. Adiknya Lea. Dulu saya beli Pangeran itu di Kodeni. Den Sinter ya. Berarti masuknya terah Arwana itu. Arwana ya. Iya. Kalau ibunya Pak? Ibunya anaknya Daud. Anak Daud juga. Iya. Daud silang sama terah Yes. Keluar itu ibunya
Sri Kandi. Sri Kandi ya. Nah, kalau ibunya Sri Kandi itu sekandungnya itu yang juara di event mobilan ya Sri Rezeki itu yang di Pak Haji Semi. Oh, Sri Rezeki berarti masih saudara Mas? Iya, masih saudara. Oh, gitu. Nah, saya mau bahas lagi mengenai menyangkut dengan Sri Kandi, adik-adiknya itu ada nggak Mas Burhan, Sri Kandi? Kalau Sri Kandi kan itu kebetulan itu masih sampel itu kok. Oh, sampel masih? Itu kan masih sampel, belum saya ternakin banyak sih. Paling keluar itu berarti Sri Kandi, terus yang di Weleri itu cuman jantan itu 3, yang satunya di kandang sini sih. Nah, itu Sri Kandi itu berapa giringan sudah juara Mas, dilatih Mas? Kalau Sri Kandi itu rampasan pertama cuman juara sekali di lapak babatan, lapak sendiri. Terus rampasan kedua 10 feet di mainan di MJ, event motoran juara 2. Juara 2, terus giliran depannya dibeli Billy. Langsung juara. Alhamdulillah di padel di event bergengsi dia menunjukkan kualitasnya, bisa main, bisa juara event mobilan di padel. Juara 1 ya? Juara 1. Nah, kebetulan final sama Kalstar itu kok. Iya, betul. Nah, saya mau nanya lagi nih. Pasti nih teman-teman pada pengen tahu nih, Sri Kandi itu dibeli saya berapa? Gak apa-apa, kasih tahu aja. Kalau Sri Kandi itu dulu dibeli ke Billy itu 55 juta itu. Iya. Berarti langsung balik modal ya? Langsung kayak dikasihin. Kayak dikasih ya? Giringan langsung juara. Nah, Sapu Lawan. Nah, Sapu Lawan itu gimana ceritanya sih? Maksudnya tiba-tiba dari Sri Kandi muncul lagi Sapu Lawan gitu. Kalau Sapu Lawan itu kan kebetulan alhamdulillah saya sama Bapak dikasih bibitan bagus itu Daud itu sebagai bibitan utama lah di kandang tim sini ya, di kandang tim Tesa. Daud itu kalau disilang sama betina apapun mesti keluarin bagus. Contoh pas sama si Rezeki ketemu berarti Daud silang silang si Rezeki itu keluar si Rezeki, yang betinanya ngeluarin Sri Kandi dari pihak betina. Si silang lagi sama Terah Twin itu rampasan karisma yang jantan kebetulan diternak di Kosinang almarhum Weleri, tim mulia dulu. Keluar Sapu Jagat itu ya termasuk burung kesayangannya Bapak, Pak. Iya. Oh, kakaknya Sapu Lawan. Oh, Sapu Jagat ini kakaknya Sapu Lawan. Iya, beda ibu. Cuman beda ibu. Beda ibu ya. Itu karakternya sendiri gimana sih, Pak, Sapu Lawan itu? Sapu Lawan itu ya karakternya tuh satu, dia memang burung petarung. Kedua, pindah-pindah lapak itu mudah. Jadi untuk ngamen itu cerdas ya. Stabil. Jadi alhamdulillah juga burungnya itu stabil sekali. Sprintnya juga bagus. Yang bagus lagi kan tepat betinanya itu. Tepat betinanya sama setut bawahnya itu. Setut bawahnya yang isi ya. Nah, itu Sapu Lawan itu dari masih piik dilatih sampai juara itu berapa prosesnya, cepat apa agak sulit, Pak? Alhamdulillah cepat sekali. Giringan, keempatnya itu langsung main di lapak sendiri. 2 giringan dilatih, 3 giringannya di lapak babadan itu langsung juara. Kebetulan 1, 2, 3 itu. 1, 2, 3 dipegang kita sendiri. Terus kita main ke Bojong, Legok Sili. Itu cuman iseng-iseng tok kok kenyataannya Sapu Lawan tuh kok kelihatannya mampu. Anak saya berusaha didaftarin, ya alhamdulillah kenyataannya langsung juara 2. Nah, juara 2 pralomba pertama, pralomba keduanya terhalang berhubung kakaknya Sapu Lawan, Sapu Jagat itu dia kesasar nggak ketemu, jadi kita fokusnya itu yang ke Sapu Jagatnya dulu, Sapu Lawannya itu nggak ke fokus. Waktu lomba dia kalah gugur di 10 besar. Nah, terus giringan utamanya itu lomba mobilan Legok Sili, ya alhamdulillah event utama juara 3 ya. Juara 3. Ya burungnya soalnya itu juga ya mungkin rezekinya di juara 3, tapi juga minim pengalaman, salah pangkuan juga itu. Iya. Oke. Nah, sekarang kan Sapu Lawan udah pindah kandang ya, dengar Pak? Iya.
Nah, itu pindah kandangnya ke kandang siapa ya, Pak? Kandang Adi Mustika Brebes. Adi Mustika Brebes. Ya, Kopenhog. Kopenhog. Nah, pasti ini teman-teman di rumah nih pengen tahu nih, dibeli berapa? Itu 200 juta. 200 juta? Ya. Nah, itu satu pasang apa dua pasang apa gimana? Itu satu pasang. Satu pasang? Iya. Waduh. Berarti main merpati ini apa ya? Cukup besar ya, maksudnya sekarang makin lama harganya makin Tinggi. bagus ya, makin tinggi ya. Ya tinggal kualitas burungnya sih toh. Tinggal kualitas iya, burung ya. Iya. Apa karena lomba-lombanya juga mungkin Hadiahnya sudah menarik, besar ya kan? Menarik. Sudah menarik. Jadi merpati ini jadi harganya semakin lama semakin mahal ya. Iya. Daud itu namanya. Oh. Namanya Daud. Nah, teman-teman, ini bapaknya sapu lawan. Sapu besi ini. Daud. Nah, ini larnya. Nah, ini larnya. Kira-kira usianya udah berapa ini, Pak? Kurang lebihnya 5 tahunan. 5 tahunan. Kurang lebihnya. Nah, ini bapaknya sapu lawan ini sudah pernah juara belum sih, Pak? Waktu dulu masih mudanya? Ini beberapa kali. Udah Terutama banyak, di kolongan Babada juga, di kolongan Selamaran juga juara. Sering kali juara terutama Di dulu Legok. kan event-eventnya kan nggak seluas kayak gini. Dulu di Legok juga pernah final sama QQ. Ini? Iya, Iya. 2 kali. Oh. Kebetulan saya juara 23. 23. Iya. Tiga. Oh, saya Yang baru tahu nih, Pak. Iya. Pas QQ masih QQ ganas-ganas. masih ganas. Iya. Nah, ini Di teman-teman. Legok juga pernah juara ini. Bapaknya sapu Final lawan. sama QQ itu pernah. Patoknya pendek sekali ya, Pak ya? Iya. Mukanya yang serem. Iya, mukanya serem. Ini karakternya seperti apa sih, Pak? Ya para Hampir sama sapu lawan. tampil. Stabil. Sprintnya bagus. Sprint bagus, terbangnya ya standarnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Jadi stabil untuk ukurannya ya di atas Tali ya? tali itu bagus sekali. Ya kayak sapu lawan itu. Kayak sapu lawan. Cuman kalau dari CC masih kencengan Daud. Masih kencengan ini? Iya. Kalau ini rata dari atas sampai bawah, Los atas. bawahnya juga. Tepat betina Tepat juga. betina. Nah, ibunya, Pak, sebentar, Pak. Ibunya. Saya pengen Nah, itu di kenalkan bawahnya ke teman-teman. Di bawahnya. Oh iya itu. iya. Teman-teman, ini ibunya dari sapu lawan. Warnanya kelabu selap. Ini larnya. Ini larnya. Nah, ibunya ini terahnya apa ya, Pak? Soalnya kita juga ternakan sendiri. Ternakan sendiri dari juga ibunya. darahnya osil Ozil. sama banteng. Banteng. Osil sama banteng. Oh, berarti masih ada darah bantengnya Ada ya, Pak? darah banteng. Banteng bajingan ada itu, Pak. Oh. Bapaknya ini banteng bajingan. Nah, ini ngeluarin anak udah juara-juara ya, Pak ya? Ya alhamdulillah. Kakaknya ini ya juga yang namanya sniper itu juara mobilan. Oh, kakaknya. Ya, Oh, di kakaknya. Meranggen. Mantap ya. Jadi kita main burung alhamdulillah juaranya itu enggak di cuman satu lapak ataupun satu lokasi. Oh, Di jadi daerah Batang enggak. Ya. Kita muter ke Muter ya? Pekalongan ya alhamdulillah punya rezeki. Punya rezeki. Di Dibawa ke Jakarta. Jakarta ya ada yang nyantol lagi juara. Di Kopili sendiri main di Padel ya alhamdulillah Sri Kandi juga Ada juga. bisa juara. Rezeki. Jalur Ya. Selatan, Gili, Selatan Purworejo. Purworejo ya juga juara. Jadi alhamdulillah di mana lapak itu kita burungnya pas cocok gitu loh. Iya. Nggak rewel ya, Pak ya? Nggak rewel. Ya. Oke, Pak, saya mau tahu lagi dong, Pak. Bapak ibunya Sri Kandi itu seperti apa, Pak? Nah itu ada di sini. Saya ambilin, Pak. Ya, ambilin. oke. Nah ini bapaknya Sri Kandi ini. Bapaknya Sri Kandi itu. Ya, teman-teman, ini salah satu bapaknya Sri Kandi. Ya. Namanya siapa, Pak, ini, Pak? Yahya. 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 Warnanya kelabu selip ya ini ya. Ya gambir. Gambir empuk. telampik ya. Ya Coklat, sopal coklat. agak Oh, sopal. coklat. Ya. Gambirnya gambir tua. Nah, ini bapaknya Sri Kandi ini sudah juara juga nih, Pak. Udah. Sudah juara. Sini sering dulu. Sering juara di sini. Sering juara. Iya.
Kita ternak burung kalau belum pernah juara nggak tak ambil sampelnya atau tak ambil anaknya nggak berani. Oh, gitu. Walaupun burung terah harus juara. Harus juara dulu baru kita ambil anaknya. Syarat utama bibit jantan harus juara. Harus juara. Soalnya kita bukan hanya terah aja. Iya, jadi kita ambilnya tuh nantinya tuh biar mental juara petarung gitu loh kok. Factor burungnya. Ini usianya udah berapa lama? Udah berapa nih, Pak? Seumuran sih sama Daud. Ya, seumuran. Adiknya Daud. Adiknya Daud ya paling ya 4 tahunan kurang lebihnya. Berarti Sri Rezeki sama bapaknya ini ya? Kalau si rezeki bapaknya Daud. Oh, bapaknya Daud. Kalau ini Ya, yes. darah Arwana ini dulu bapaknya itu kawin silang Pangeran tuh adiknya Lea. Nah, ini ini sama Banteng keluar ini. Kalau Banteng, kalau di sini pakai jalur Banteng sih kan. Iya, mental tarungnya masih bagus. Saya Banteng. suka. Nah, teman-teman, Harus ada di Banteng. kandang tim Tesa ini masih menggunakan terah Banteng, terah legend lah ya kalau bisa dibilang ya. Iya. Nah, kamu tahu nggak sih Banteng itu karakternya seperti apa? Pernah lihat nggak sih? Nah dulu ya pernah lihat, tapi yang saya sukanya itu dia mental petarung. Petarung ya, Pak? Iya, mental petarung. Jadi kita ambil bibit itu yang kira-kira mentalnya petarung. Soalnya kita juga selain ternak, kita berusaha tampil di kolom. Oh gitu. Jadi sekalian membuktikan ya, Pak? Iya, membuktikan kita ternak sendiri, saya latih sendiri, buat lomba sendiri, Juarain sendiri, nggak pakai pelatih orang lain, nggak pakai joki orang lain. Tapi kan kadang yang sekarang ini banyak peternak yang nggak turun dengan hasil ternaknya untuk dilombakan, tapi untuk dijual gitu. Berarti jual terah itu. Jual terah. Nah, untuk ibunya Sri Kandi seperti apa? Coba saya mau lihat. Anaknya Daud. Anak Daud itu. Oh, anak Daud juga. Iya, Daud. Oh, ini. Daud sama Yes. Itu adik Sri Rezeki. Adik kandung Sri Rezeki. Kandung Sri Rezeki yang di Tangerang. Iya, Pak Haji Syemi. Pak Haji Syemi. Ibu Sri Kandi. Nah, Sri Kandi di saya sudah menjuarai mobil ya, juara 1. Iya. Nah, ini adik-adiknya udah banyak, Pak? Alhamdulillah sih ada. Udah ada banyak ya? Iya. Kita soalnya kalau ternak itu nggak pakai babu. Nggak pakai babu? Iya, jadi kadang di Spet? Enggak diloloin langsung dari bapak ibunya. Kadang misalkan pakai babu, tapi babunya juga darah kita sendiri, nggak kita ambil dari pasar ataupun sembarang itu enggak. Karena air liur itu kan itu berarti itu berarti. Ya. Ini menarik, Pak. Apa pengaruhnya itu kalau misalkan bapaknya langsung yang meloloh anaknya, itu pengaruhnya besar nggak, Pak? Pengaruhnya besar, itu lebih bagus. Malah yang kita inginkan itu selain itu lebih bagus, kita ngirit produksi tapi kualitas ada gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau kita itu memang mau jual bijikan yang cepat-cepat ya kita pakainya babu, tapi kan alhamdulillah kita itu berusaha ternak yang berkualitas gitu. Oh gitu. Oh iya, Mas Burhan, nih kalau misalkan nih ada teman-teman di luar sana yang ingin mencoba ternakan dari tim Tesa ini gitu, boleh nggak sih? ya boleh sih. Boleh. Iya. Ingin mencoba atau adiknya Sapulawan atau Sri Kandi atau Sri Rezeki, bibit-bibit lain boleh ya? Ya boleh. Nah, nanti hubunginnya di mana? Nanti bisa lewat WA. WA nomor di mana? bawah. Di bawah sini ya? Iya. Nah, nanti teman-teman saya cantumkan nomor WA-nya Mas Burhan ya di kolom deskripsi. Terima kasih. Pernah nggak sih memakai metode inbreed, line breed gitu? Belum pernah. Kayaknya kayak apa? Terus biar keluar anaknya itu biar juara, itu kasih pakai indukan yang badannya kayak gimana. Oh gitu. Sangat pengaruh ya badannya. Sangat pengaruh ya.